Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kembali ke kitab Asmaul Husna, karya Syekh Abdul Razak, hafizahullahu ta'ala. Ya. Kaidah yang lain yang perlu kita pahami untuk bisa memahami Asmaul Husna, nama-nama Allah yang terbaik adalah ya kita memahami bahwasanya nama-nama Allah itu ada yang disebut dilalah mutabaqah atau adekuasi, yang artinya adalah makna seutuhnya atau makna utuh. Kemudian ada dilalah tadomun atau inklusi yang menunjukkan makna sebagian. Kemudian ada dilalah luzum atau konsekuensi, ya, yang menunjukkan makna yang berkaitan atau berhubungan. Contohnya al-hayyu. Al-hayyu apa artinya? Yang maha hidup. Nah, ini makna secara utuhnya menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ya zat dan sifatnya itu apa? Hidup. Jadi Allah itu betul-betul maha hidup. Kemudian secara kontennya ya memang Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat apa? Kehidupan. Dan kemudian luzumnya, konsekuensinya, kalau sesuatu yang hidup atau Allah yang maha hidup ya berarti memiliki turunan sifat-sifat yang lain atau tidak? Hah? Pasti memiliki turunan sifat-sifat yang lain. Karena tidak mungkin ya sesuatu itu dikatakan hidup kalau tidak punya sifat-sifat yang lain. Jadi sesuatu dikatakan hidup pasti ada turunan sifat yang lain. Nah, demikian Allah Subhanahu wa taala yang maha hidup, maka ada sifat-sifat turunan yang lain yang menjadi konsekuensi dari nama atau sifat Allah yang maha hidup. Seperti ya Allah memiliki kudroh, kekuasaan atau kemampuan. Karena orang yang hidup pasti memiliki apa? Kemampuan, ya kan? Dan demikian Allah. Allah yang maha hidup memiliki kemampuan dan kekuasaan. Tentu beda dengan manusia ya. Kekuasaan, kemampuan Allah itu sempurna. Kemudian memiliki as-sama, pendengaran, al-basar, penglihatan, kemudian al-ilm, pengetahuan, dan sifat-sifat yang lainnya yang menjadi turunan dari nama Allah Al-Hayyu yang maha hidup. Kemudian nama-nama Allah Subhanahu wa taala semuanya itu menunjukkan kekhususan dan keistimewaan dan kesempurnaan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti tadi kita tulis ayatnya ya. Surat Al-A'raf ayat 180 dan Toha ayat 8. Di sini Allah Subhanahu wa taala mendahulukan penyebutan apa? Allah. Walillahil asmaul husna. Kemudian di ayat yang lain lahul asmaul husna. Milik Allah, miliknya lah asmaul husna, nama-nama yang terbaik, nama-nama yang indah. Ini menunjukkan penghususan. Ya. Jadi kalau sesuatu disebut lebih dulu, berarti itu menunjukkan kekhususan. Walillahil asmaul husna, lahul asmaul husna. Berarti asmaul husna ini khusus dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ini terkait dengan hukum penamaan seseorang menggunakan salah satu dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Boleh atau tidak? Hah? Ada dua ya. Yang pertama, tidak boleh apabila nama-nama itu dikhususkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi bersifat khusus. Seperti contohnya Ar-Rahman, Al-Khaliq, kemudian Al-Bari, Al-Qayyum. Ini khusus untuk Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh kita manusia menyandang nama-nama ini atau kita orang tua ya menamakan anak kita dengan nama-nama ini, tidak boleh. Kecuali di apa? Tadi disertakan dengan lafad atau kata abdun, misalkan Abdul Khaliq, Abdul Rahman, Abdul Bari, Abdul Qayyum, maka baru boleh. Tapi kalau hanya Rahman saja, Khaliq saja, maka ini tidak boleh. Karena Rahman itu sifat khusus untuk Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan kasih sayang Allah yang begitu luas. Ya, yang meliputi segala sesuatu. Sedangkan manusia kasih sayangnya terbatas. Betul nggak? Hah?
Ya kita manusia, kasih sayang kita terbatas. Paling yang kita sayang itu hanya orang-orang tertentu saja, betul nggak? Tapi kalau Allah semua mendapatkan bagian rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Nabi, sampai-sampai binatang itu ya dia tidak menerkam anaknya atau dia tidak menginjak anaknya. Luar biasa ya. Itu bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita manusia punya kasih sayang, tetapi kasih sayang kita itu terbatas. Seperti kalian pasti sayangnya cuma sama siapa? Orang tua, atau sama saudara, sama adik, atau sama teman-teman, sama orang-orang yang kalian kenal saja. Tapi kalau sama orang yang tidak kalian kenal, mungkin nggak sayang? Hah? Mungkin nggak kita sayang sama orang yang tidak kita kenal? Nggak mungkin. Makanya ada ibarat apa? Tak kenal maka kenalan. Tak kenal maka tak sayang. Jadi sayang itu tumbuh berawal dari perkenalan. Maka hati-hati ya, kenalanlah dengan orang-orang yang memang pantas untuk disayang. Jangan sembarang orang kenalan. Kenalan dong, ya. Apalagi zaman sekarang media sosial, kalian kepo, stalking, ya, medsos orang, kemudian kalian apa namanya, inbox ya, DM ya. Kemudian Khalik ini sifat khusus untuk Allah, Al-Khalik yang maha menciptakan ya. Jadi Khalik itu menciptakan yang tidak ada menjadi ada. Kalau manusia tidak bisa dinamai dengan Khalik ya, karena manusia tidak bisa menciptakan. Bisa menciptakan tetapi dari sesuatu yang sudah ada. Dia nyiptain sesuatu dari sesuatu yang sudah ada. Kalau Allah dari yang tidak ada menjadi ada. Ya. Kemudian Al-Bari, ini nama Allah ya. Allah menciptakan sesuatu tanpa ada kecacatan, tanpa ada kekurangan. Kalau manusia ya mungkin dia bisa nyiptain sesuatu tapi ada kekurangan dan cacatnya. Entah itu kemudian rusak dan lain sebagainya. Kemudian Al-Qayyum ini tidak boleh karena ini menunjukkan makna Allah itu tidak butuh kepada sesuatu apapun. Sebaliknya semua makhluk butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya manusia tidak boleh dinamai Qayyum ya. Yang kedua, boleh ya kita menyematkan nama-nama Allah kepada orang lain, atau kita menamakan anak kita, atau kita menamakan diri kita dengan nama-nama Allah yang memang ini dibolehkan ya, karena maknanya umum, menunjukkan kalau digunakan oleh manusia itu menunjukkan apa tadi, derajat sosial ya. Misalkan Al-Aziz, Aziz ya, ini boleh ya dipakai. Banyak Aziz ya, manusia-manusia yang bernama Aziz itu banyak. Orang-orang yang bernama Aziz itu banyak sekali. Ya. Tapi biasanya Aziz ini digunakan ya kalau zaman dulu disebut untuk orang-orang yang punya kedudukan di masyarakat. Seperti dalam surat Yusuf ayat 51, qalatil imra'atul aziz. Ya, Allah menyebutkan tentang wanita pembesar Mesir pada masa itu ya. Jadi imra'atul aziz. Imra'atul aziz, istri seorang pembesar Mesir, Al-Aziz. Dan yang lainnya ya. Intinya ada nama-nama Allah yang boleh disematkan kepada manusia ya. Yang mana nama-nama itu memiliki makna yang umum yang menunjukkan derajat sosial di tengah masyarakat atau di tengah umat manusia. Maka ini boleh ya. Tetapi kalau disandarkan kepada Allah nama-nama itu maka menunjukkan kesempurnaan, tapi kalau digunakan oleh manusia maka itu hanya menunjukkan derajat sosial saja di tengah umat manusia ya. Karena manusia bagaimanapun banyak kekurangannya. Nah, kemudian di dalam hadis ya Nabi SAW bersabda mengabarkan kepada kita,
Inna akhna'a ismin indallah rajulun tusama malikal amlak. Nama yang paling buruk, yang paling dibenci di sisi Allah adalah seseorang yang diberi nama dengan malikal amlak, raja di raja. Ada nggak yang namanya raja? Banyak banget ya. Atau raja di raja. Atau disebut sebagai seperti itu, raja di raja dan seterusnya. Ini tidak boleh ya. Kita menyematkan penyebutan ini kepada manusia tidak boleh. Harus dihindari. Jadi ini khawatir nanti seolah kita membuat tandingan untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi seolah-olah ada yang kita agungkan, ada yang kita besarkan selain dari Allah. Dalam riwayat Muslim ya ada tambahan redaksi la malika illallah. Padahal tidak ada raja kecuali hanya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam hadis riwayat Abu Daud dikisahkan bahwasanya ada seorang sahabat bernama Abu Shuraih radhiyallahu anhu. Dahulu Abu Shuraih ini disebutnya sebagai Abul Hakam. Bapaknya hukum, ahli hukum. Artinya semua perkara itu diputuskan oleh Abu Shuraih ini. Sehingga dia disebut sebagai Abul Hakam. Jadi semua orang merujuk kepada Abu Shuraih di dalam memutuskan perkara. Siapa namanya? Abu Shuraih. Dulu disebut sebagai siapa? Abul Hakam. Menjadi referensi dalam perkara hukum. Ya. Jadi pemilik hukum. Nah, kemudian hal ini dikabarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kata Nabi, Innallaha huwal hakam. Sesungguhnya Allah pemilik hukum. Kepada Allah semua hukum itu dikembalikan. Kemudian kata Abu Shuraih, ya, sesungguhnya kaumku, inna qaumi idza ikhtalafu fi syai'in atauni fahakamtu bainahum faradiya kilal fariqaini faqala ma ahsana hadza famalaka minal walad. Qala Shuraih wa Muslim wa Abdullah qala faman akbaruhum qala Shuraih qala fa anta Abu Shuraih. Jadi asalnya adalah bahwasanya Abu Shuraih ini kalau kaumnya itu berselisih terhadap sesuatu, ya, mempunyai perkara yang diperselisihkan, maka mereka datang kepada Abu Shuraih, kemudian Abu Shuraih memutuskan, ya, suatu hukum di antara mereka, kemudian kaumnya itu ridho, rela. Oleh sebab itu kaumnya kemudian menggelari Abu Shuraih dengan Abul Hakam, ya, sang pemilik hukum. Masya Allah. Kemudian kata Nabi SAW, ini perkara yang bagus, ya. Engkau bisa memutuskan suatu perkara di antara kaummu. Tetapi kata Nabi SAW, kamu punya anak enggak? Ya, karena tidak pantas kamu digelari Abul Hakam. Ya, karena pemilik hukum itu hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kata Abu Shuraih, saya punya anak tiga, Shuraih, Muslim, dan Abdullah. Kata Nabi, siapa yang paling besar di antara ketiga itu? Kemudian kata Abu Shuraih, Shuraih. Maka kata Nabi, fa'anta Abu Shuraih. Maka kamu disebutnya Abu Shuraih. Jadi tidak boleh Abul Hakam, tapi Abu Shuraih.